Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ya. Dan membuatnya. Untuk bisa mencapai bagian hutan lebih dalam, saya kembali menyusuri sungai menggunakan perahu alias biduk. Cara ini merupakan yang paling mudah dan tentunya juga sangat menyenangkan. Karena selain bisa menghindari semak belukar dengan duri-durinya yang tajam, saya juga bisa menikmati pemandangan dari sisi luar hutan. Baru beberapa menit menyusuri sungai ke arah hilir, perahu pun harus kembali berhenti karena saya merasakan ada sesuatu hal yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Aduh, udara di sini lebih panas ternyata daripada Jawa. Lumayan juga nih. Benar bukan? Berbeda dengan tempat pertama saya mendarat tadi, di sini vegetasinya lebih menarik. Ya, karena di tempat ini saya bisa melihat langsung pohon-pohon duku dan durian hutan. Tapi sayang sekali, waktu saya agak kurang tepat untuk datang ke sini karena buah duku belum saatnya untuk dipanen. Untung aja ular ini nggak keinjak sama Pak nih. Coba lihat nih. Ini adalah jenis ular tanah, Achistrodon rhodostoma, ular viper yang memang banyak melukai dan juga mematikan. Ular ini merupakan ular yang habitatnya sendiri banyak ditemukan di area perkebunan ataupun kebun-kebun dan sawah. Maka dari itu petani yang memang tidak bisa melihat ular ini menginjak ular ini lalu dipatuk sama ular ini. Ular ini adalah jenis ular berbisa yang memiliki bisa jenis hemotoksin. Bisa yang menyerang pembuluh darah. Tangkap ular yang satu ini aja harus menggunakan ini. Pusaka Panji nih. Nah, bagi yang tidak terbiasa dengan ular, lebih baik menjauh atau menghindar jika bertemu dengan ular jenis ini. Ular gibuk itu punya kepala segitiga. Lihat. Hah, ternyata ular ini sedang bertelur tuh, lihat tuh. Ini adalah jenis ular yang besar. Biasanya gibuk nggak sampai sebesar ini. Tapi di sini di Sumatera Pak bisa menemukan gibuk yang sampai sebesar ini. Ular gibuk bentuk tubuhnya hampir mirip dengan piton kurtus yang saya temukan tadi. Pendek dan cenderung gemuk. Namun bedanya, meski jauh lebih kecil ukuran tubuhnya, yang satu ini lebih baik jangan didekati. Gerakannya yang sangat cepat dan taring selonogripa yang dimiliki ular gibuk menjadi senjata utama untuk membunuh mangsa dengan menyuntikkan racun hemotoksinnya. Ini hebat banget. Lihat. Gerakan ularnya cepat dan sekali patuk aja ularnya biasanya bisa menyuntikkan bisa yang
sangat mematikan. Lihat. Hei. Ini dia. Ternyata dia nggak ngizinin Panji untuk megang telur-telurnya. Panji akan sedikit pelan-pelan, perlahan untuk ngambil satu butir telurnya. Nah, melihat dari cara ia berkembang biak dengan cara bertelur, ini merupakan Viper yang memang berkembang biak dengan cara bertelur, bukan beranak, bukan ovovivipar, tapi ovipar. Sekarang Panji akan coba menangkap kepalanya dulu. Iya, oke, dapat. Anda bayangkan dan tebak berapa senti taring ular gibuk ini. Nah, ini dia taringnya. Ular ini memang memiliki taring yang sangat panjang, sama seperti kerabatnya Viper juga, yaitu Gabon Viper yang ada di gurun. Ular ini juga memiliki taring yang sangat panjang sekali. Nah, ular Viper biasanya memiliki cadangan taring. Di belakang taring ini sendiri biasanya ada sekitar 4 taring cadangan. Jadi ketika taring intinya ini patah, nah taring cadangan itu sendiri bisa jadi taring pengganti. Ayo, siapa yang mau kena gigit ular ini? Pastinya nggak akan ada yang mau. Oke, cara melepaskan kepalanya itu gini. Ini udah sekaligus. Berjalan lebih ke areal hutan, pandangan mata langsung tertuju pada pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan buahnya yang tak asing lagi di mata saya. Ya, buah durian. Tampaknya kali ini saya beruntung karena saya lihat durian-durian di atas sudah kelihatan matang. Seandainya setiap orang tahu tentang air ini yang dapat kita, mata air tak perlu. Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis durian. Jenis-jenis tersebut berpengaruh terhadap bentuk buah, aroma, dan rasanya. Waduh, ngomong-ngomong durian, saya jadi pengen nih. Pak, wah, kayaknya lagi belah durian nih Pak. Durian jatuhan bukan Pak? Jatuh dari atas. Buah durian yang sudah matang biasanya jatuh sendiri dari pohonnya. Hal ini merupakan kondisi yang membahayakan bagi siapapun yang berada di bawah pohon durian saat musim panen tiba. Karena bisa saja buah berkulit duri ini menimpa tubuh atau bahkan kepala kita. Ini nih makanan khas yang emang enak banget. Kalau Jakarta susah nih nyari jatuhan kayak gini. Asli enak banget, beda rasanya. Tunggu lagi ya. Tapi Pak, saya keliling-keliling di sini Pak, banyak ular ya Pak ya? Banyak juga ya? Memang tepatnya. Makanya Bapak pakai sepatu boot ya Pak ya? Cerita peladang tentang keberadaan ular besar di dalam hutan membuat saya tambah penasaran. Namun, untuk bisa melihat dan bertemu dengan ular besar, saya harus masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan, menembus semak dan pepohonan yang sangat rapat. Bapak mau nggak antar saya cari ular Pak? Ya, yuk. Tunjukin tempatnya. Boleh, mau? Boleh. Ya udah, ayo Pak. Duriannya gimana? Tinggal di sini aja? Nggak akan ada yang nyuri Pak? Nggak ada. Oh ya udah, ayo. Saya yakin ular besar yang diceritakan oleh peladang adalah ular piton atau sanca. Karena ular besar yang hidup dan sering terlihat di hutan wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, adalah piton. Oh Pak. Wih, Pak, hati-hati Pak. Wih, besar banget ya, bener. Awas. Benar dugaan saya. Piton reticulatus atau sanca kembang tampak berkamuflase di balik semak dan dedaunan kering. Warna kulit piton reticulatus dengan motif khasnya tersebut bisa membuat ular ini berkamuflase dengan sempurna dan hampir tak terlihat mata. Palanya aja, tarik 1, 2, 3. Tarik. Pegang, dikorek, pegang. Tarik Pak, tarik. Awas.
mungkin di tanah Sumatera ini masih ada yang lebih besar lagi daripada piton yang satu ini. Ular ini merupakan ular terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 13 meter. Dan bila sudah sampai panjang maksimalnya, ular ini sudah tidak memakan satwa-satwa kecil lagi. Ia memakan babi, rusa, hingga bahkan manusia. Ia bisa telan. Dan ular ini belum menghadapi ular besar memang cukup penguras tenaga ya, karena tenaga ular ini sendiri sangat kuat dan dahsyat banget. Ular ini nggak gampang untuk dikalahkan dan dia udah mulai lilit bagian tubuh Panji. Hal seperti ini tidak boleh didiemin karena kalau sampai kelilit itu yang bahaya. Hidup ular Sumatera. Besar banget ya Pak ya. Luar biasa ini Pak.